Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aswajarana. Kali ini kita kedatangan Wakil Ketua LBM PCN Kabupaten Malang. Beliau juga pengasuh channel Mahat Tamimi yang sangat fenomenal dengan kajian faktorizannya. Beliau adalah Gus Tamimullah. Kita ditemani juga oleh bidang pengembangan Basul Masail di LBM. Tema yang akan kita angkat kali ini adalah pembahasan tentang game online. Bagaimana sebenarnya fikih memandang game online atau dari sisi-sisi yang lain. Mungkin bisa dibahas dulu oleh Gus Tamim terkait tentang game online ini sebenarnya secara fikih hukum asalnya seperti apa? Bang Gus. Ini kalau menggunakan bahasa liar, al-aslu fil gym online ibahah. Mutlak apapun gitu. Oh, tidak ada mutlak, karena ternyata perlu dicurigai beberapa game online ya. Jadi ketika ngomong berbicara game online itu sebenarnya sama dengan game-game waktu kita masih kecil dulu. Cuma yang membedakan game online ini, game ini bisa berjalan, bisa aktif digunakan kalau terhubung dengan koneksi internet. Kemudian urusan tampilan grafisnya lebih baik, itu jelas karena memang kemajuan digital dan teknologi. Bagaimana sebenarnya ngomong hukum game online? Kalau hukum asalnya game online ya boleh-boleh saja, itu perkara mubah. Cuma yang menjadi pertanyaan, ada beberapa model game online yang perlu dikaji lebih mendalam. Kemudian, misalnya ada beberapa game online itu tampilan grafisnya telanjang, itu ada. Nanti akhirnya sama adminnya itu ya, game online telanjang. Ini hukumnya yang seperti itu boleh apa enggak? Nah, ketika ngomong game yang ada telanjangnya, saya lebih suka pada pendapatnya pengarang kitab Sulam Taufik dan juga pengarang kitab Al-Baijuri. Setiap benda meskipun jamaatan, tapi kalau bisa memicu syahwat ya sudah haram. Terlepas dari pendapatnya Imam Al-Qalyubi dan Imam Humairah, itu kita tidak baik untuk kesehatan sebagai Arema. Untuk dipakai sendiri. Betul. Iya, itu urusan kepentingan pribadi. Dalilnya ustaz-ustaz muda ini kan. Itu yang game online Gus ya. Artinya hukum asalnya adalah mubah selama tidak ada unsur-unsur yang mengharamkan. Betul. Nah, unsur yang mengharamkan ini apa di antaranya? Kalau bisa unsur-unsur yang mengharamkan itu ada namanya faktor dari sisi efek game online itu sendiri. Contoh, ada game online yang mengakibatkan pelakunya ini berjudi. Ketika ini memberikan efek pada perjudian, ini kan menjadi wasilah pada perkara yang diharamkan. Sesuatu yang menjadi sarana pada perbuatan keharaman itu juga muharram atau haram. Seperti itu. Kemudian ini, ketika memang hukumnya ini ada yang diharamkan, ada yang tidak. Kemudian kita yang awam ini untuk mengetahuinya bagaimana? Kalau awam itu tidak bisa kita bahas. Orang awam, makanya biar tidak awam ya baca di internet dan pelajari apa yang dilakukan oleh anak-anak kita. Jangan diam saja. Kalau awam ya tidak tahu apa-apa. Sama misalnya sekarang dalam HP ini bisa menyimpan banyak hal. Maktabah syamilah berarti menyimpan kita. Ada maktabah yang lain masalahnya. Itu kalau bahkan lebih banyak itu kan bergiga-giga. Ini kalau bapaknya awam, ibunya awam, ya selesai, ngapain membahas kepada orang awam. Para bapak dan para ibu harus minimal dia memahami tentang itu. Katanya Sayyidina Umar bagaimana? Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqihi. Saya tahu kejahatan bukan untuk berbuat jahat, tapi agar saya bisa menghindari dari kejahatan itu sendiri. Sepakat betul.
Gini ya, kami mencoba untuk memandang game online dari konsep dasar menurut Kutubus Syu'ara atau maktabah yang turas, bahwasannya untuk alam atau game atau permainan tersebut itu tanpa memandang hal-hal yang berkaitan dengan itu kan dibagi dua. Ada yang sifatnya permainan tersebut itu tergantung pada keberuntungan, atau paling tidak itu dominan oleh keberuntungan. Maka itu sepakat di situ tanpa ada kimar, tanpa ada gambling dan lain sebagainya, tanpa ada taruhan, maka itu hukumnya haram. Namun yang kedua adalah permainan yang sifatnya tersebut itu mengikut sertakan olah pikir, atau paling tidak itu adalah didominasi oleh pemikiran, olah pikir. Contohnya misalnya dalam Khazanah itu ada satranji atau catur. Nah itu memang permainan, tapi di situ peran daripada akal, strategi dan lain sebagainya itu sangat berperan. Sehingga itu ada sisi positifnya. Apalagi di situ adalah filosofinya itu adalah merupakan peperangan yang sifatnya itu butuh strategi dan lain sebagainya. Namun nanti pada akhirnya itu kan berkaitan dengan masalah tentang tentang melalaikan kewajiban, melalaikan ibadah sholat dan lain sebagainya, itu sudah urusan lain. Berarti sepakat gitu. Artinya ini kalau ditempukkan, kalau ini ada unsur-unsur yang menyebabkan haram, ini sepakat. Semisal ada perjudian, ada efek samping yang buruk, menimbulkan syahwat dan lain sebagainya, ini haram. Maka Terus itu lagi, ketika ada unsur-unsur yang lain, semisal tidak menimbulkan perjudian, tidak menimbulkan apapun, tapi ada unsur keberuntungan di sana, maka haram. Ini sepertinya Gus Tamim nggak segitu setuju. Setuju betul Gus? Nah, kalau gini contoh di setiap komputer itu pasti ada game yang namanya soliter. Itu boleh banget. Gini Gus ya, mohon maaf ya saya gini. Masa peruntungan begini, karena diambil daripada sisi positif dan negatifnya. Artinya kalau permainan sifatnya adalah keberuntungan, maka di situ nanti dampak negatifnya mereka akan selalu gambling. Mereka pikirannya itu tidak mandiri, bagaimana peruntungan terus dan lain sebagainya. Jadi mereka akan terbiasa dengan mindset gambling, perjudian dan lain sebagainya. Jadi tidak ada positifnya. Maksudnya itu. Contohnya taruhlah remi itu kan ya pakai pikiran, tapi kan faktor kita mendapatkan kartu apa itu kan sangat menentukan kan. Iya kan? Saya yakin Gus Tamim nggak setuju ini. Ini masih nafsi daripada lampu sendiri ya. Iya, nafsi lagi bukan efeknya. Kalau ada efek, tapi kalau saya melihat dari apa yang disampaikan Gus Ulun tadi, tetap masih melihat dampak. Jadi sekarang kita ngomong hakikat itu ya al-aslu fi syai' al-ibah. Gitu. Selagi ada dalil yang mengatakan itu haram atau tidak, baru kemudian ijtihadnya akan digali. Di situ ada efek samping apa enggak, ada dampak negatif apa enggak? Enggak ada. Gus Ulun tadi mengatakan yang rokok saja, dulu, yang rokok saja. Ini kan menurut penelitian. Ya, menurut penelitian ini katanya ada efek negatif, tapi ternyata buktinya ulama mentok dihukum makruh. Bahkan ini kan bisa wajib ketika jaminannya, ketika tamatnya adalah urusan kematian. Nah, jadi artinya masih banyak ketika melihat faktor eksternal. Kalau ngomong al-aslu, ya boleh. Kalau dengar memang itu yang sebenarnya adalah kalau bagus. Sebentar. Soliter di komputer. Oke. Bahar apa? Sudah bisa atau haram? Apanya? Soliter di komputer. Soliter itu game remi loh. Iya, game remi yang kartu yang di komputer itu. Ya kalau secara konsep dasar kita tambahkan lebih mengarah kepada haram karena kita tambahkan lebih mengarah ke tempat gini ya. Sebelum itu ya, saya ini memang betul
Tadi saya mengatakan al-la'bu itu adalah merupakan ada faktor khariji atau eksternal. Itu adalah. Namun gini, masalah dalam faktor eksternal itu ada sifatnya itu adalah mulazamah, adalah selalu terkait. Contohnya begini saja. Masalah jual beli pada waktu Jumat, ada Jumat dengan jual beli dengan jual beli masalah riba, ya, itu sama-sama. Jadi satu mendapatkan dua, tapi yang satu mulazamah, artinya dengan terjadinya akad jual beli di situ ada unsur tambahan itu ada riba itu selalu. Tapi diperbolehkan. Itu tidak boleh, haram itu. Nah, Terus kalau masalah tentang misalnya jual beli pada waktu adzan Jumat itu diperbolehkan karena tidak mulazamah. Karena keadaan apa itu orang melalaikan sholat Jumat tersebut itu tidak karena jual beli, bisa dengan faktor yang lain. Contohnya lagi, sesuatu yang tidak mulazamah, wudhu dengan mabun maksud, itu kan tetap boleh sah. Masa tidak terkait ya? Gini, dari Bustami ini menyederhanakan al-aslu fil ulil hukmi itu adalah ibahat. Karena tadi hukum asal segala sesuatu itu diperbolehkan selama tidak ada larangan. Itu kan yang pokok kan gitu kan ya. Kemudian pertanyaannya gini, ketika ada efek samping dari hal-hal yang diperbolehkan, berarti ada yang menjadikannya haram, lalu ada unsur pornografi, ada perjudian dan lain sebagainya, maka itu menjadi haram. Kan sepakat Rizky? Nah, cuman dari usul ini memandang bahwa segala sesuatu meskipun itu tidak ada online atau apapun, ketika ada unsur untung rugi keberuntungan, ada bahasa keberuntungan, sebenarnya tidak berbeda, Gus. Hanya saja Gus Tamim itu adalah pandangannya itu masalah qaidiyah. Ya. Atau konsep. Sedangkan kita sudah pada tataran praktis. Jadi antara fikih dan usul fikih sebenarnya gitu saja. Keberuntungan ini ditinjau dari segi mananya? Dari segi peranan akal kita. Remi, wis. Haram apa halal? Remi haram apa boleh? Tetap haram, Mas. Kenapa? Karena remi itu tidak ada unsur positifnya, atau positifnya itu tertutupi oleh sisi negatifnya. Artinya berarti termasuk domino, terus kartu yang lain selama meskipun tidak ada unsur perjudian di dalam. Tidak ada unsur, ini masih belum ada itu. Kalau nanti sudah unsur perjudian, sudah semuanya sudah mutlak. Ini kita tidak akan memutuskan hukum di sini. Tidak akan menyimpulkan suatu hukum, tidak. Yang memutuskan netizen. Oh tidak. Kalau yang memutuskan nanti netizen ini juga bahaya juga. Maka yang menentukan hukum ini nanti boleh tidaknya silakan kembali ke kajian masing-masing. Kajian di Aswaja Arema ada, baik di webnya, di YouTube-nya, atau di rumusan-rumusan bahasul masail yang dikeluarkan oleh LBM, BPC, PW ataupun yang lain. Oke, lanjut guys. Ini sebuah pernyataan yang unik gitu ya. Jadi kalau ada sebuah permainan membawa keberuntungan, ini haram. Iya. Akan begitu. Padahal semua permainan itu sebenarnya apa sih makna beruntung itu? Beruntung itu ketika ngomong permainan pasti ada keberuntungan dalam permainan. Iya. Wong memang hiburannya ketika menang beruntung. Kita akan beruntung gitu kan. Jadi beruntung itu kalau makna dalam game itu menang. Nah, kalau kita tidak beruntung game over kan begitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalnya hal yang seperti ini diharapkan, betapa banyak permainan kita haram semua kayak siklus ulul ini. Ini kan berbahaya kan? Iya kan? Nah, seperti itu. Padahal memang konsepnya permainan itu memang keberuntungan. Kalau ada keberuntungan ya bukan mainan. Cuma kan yang menjadi pertanyaan dalam fikih ini sebenarnya keberuntungan ini, nah ini dikembangkan kemudian celahnya menjadi sebuah perjudian.
Nah, gitu. Nah, baca ini dari intinya tetap hukumnya adalah ibadah fil asli, itu kaidahnya. Segala sesuatu itu hukumnya adalah boleh. Ini hukum asal. Amma nanti ada unsur lain yang ditimbulkan dari sesuatu ini, maka hukumnya tergantung sesuatu yang ditimbulkan. Taruhlah seperti rokok tadi digambarkan oleh Ustami. Ketika rokok ini membahayakan pada dirinya, bisa haram, tapi bisa juga wajib ketika tidak merokok mati. Atau bisa. Oke, gini guys ya. Memang ini yang kita akui ini adalah bisa dikatakan amrun khariji atau faktor terang, ya. Tapi tidak serta-merta kita kan ini masalah tentang suatu hukum. Hukum juga tuh. Ini kan suatu hukum. Iya. Ini adalah merupakan tataran formal syariat. Iya. Maka tidak bisa kita menafikan disparasi atau pembagian daripada ulama semacam itu. Maksudnya begini, karena dua faktor tersebut itu adalah selalu mesti terkait dengan kenyataannya. Jadi maksud kami, mohon maaf Mustami. Jadi maksudnya keberuntungan itu belajar aja gitu. Maksud gini, keberuntungan itu menang kalahnya itu lebih didominasi oleh faktor keberuntungan. Misalnya Remi saya dapat kartu yang baik-baik saja, saya nggak pakai pinter, insya Allah banyak menangnya. Bos Tazer misalnya hebat dalam permainan domino, tapi kebetulan kartunya jelek-jelek semua. Nah, itu memang semuanya yang namanya yang namanya permainan itu ada istilah hoki atau istilah laki ada peruntungan. Namun di situ dilihat oleh ulama itu lebih didominasi mana. Maka kalau misalnya kita hanya konsep al-asul ibah itu kan belum menyentuh fikih. Itu adalah masih kaidah atau masih usuli. Artinya kita belum menghukumi satu persatu ya. Maka saya kira kalau semacam itu maka bisa kita balik al-aslu kullu syai'in adalah al-haram sebelum ada dalil yang memperbolehkan itu. Namun sekali lagi memang ini adalah cuma beda tinjauan dan beda stafnya saja. Ini hanya beda pendapat. Yang satu usuli, yang satu ada secara fikih, dan itu memang itu dalam hazanah turas atau dalam fikih langsung ulama itu membagi itu. Kenapa kok itu langsung dicantumkan? Karena faktor tersebut itu pasti melekat. Berbeda dengan masalah tentang tentang taruhan dan lain sebagainya. Itu kan amrun khariji tidak pasti melekat. Tapi kalau faktor antara keberuntungan dan Allah itu pasti ada. Mulazamah itu. Ketika keberuntungan ini hanya menang saja, tanpa ada lawannya, tanpa ada uangnya, tanpa ada taruhannya, tetap ya. Taruh solidar tadi. Enggak Gus, karena kalau saya kan begini Gus. Ya kan hati agama kalau urusan ghairu dzikrillah wa qila qadun fa wasamun qatil. Setiap sesuatu yang lain tidak pada zikir, sumun qatil. Iya. Ya, qadun fa wasamun itu manis, tapi pada yang mematikan. Artinya matikan bagaimana? Mati dunia nih, mati akhirat. Jadi semacam itu. Jadi konsepnya itu adalah melakukan. Makanya dikatakan min khairil mar'i adalah tarku malaya nihi. Jadi sebaik-baiknya orang itu meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat, tidak penting, baik orientasinya pada dunia maupun akhirat. Seperti katakan dunia mendapatkan akses dari YouTube gitu kan ya. Itu paling manfaat dalam dunia minimal. Akhiratnya bisa kita singkat itu. Tapi gini ya. Ini kayaknya kalaupun mau dipertemukan nggak bakalan ketemu. Yang satu tasawufnya tinggi, yang satu syariatnya yang didahulukan. Ini ya nggak syariatnya pun kaidah belum ke farmanya. Tapi begini, saya melihat untuk tinjauan apa yang disampaikan Gus Pul tadi tetap masih berbicara pada ta'fir wal athar. Masih berbicara efek dan dampak. Yang itu muncul dari kaidah kalau kembali ke kaidah. Jadi kalau ngomong berbicara al aslu fil asya al ibah itu kan paradigmanya beda antara Hanafiyah dengan Syafi'iyah. Ya kan? Yang satu mengatakan hukum asal itu ibah, yang satu haram kan.
bukan paradigma Syafi'iyah dengan Hanafiyah. Cuma kalau berbicara konsep hakikatus syai, tetap tidak bisa ketika kita katakan haram, tidak bisa. Karena begini, sama dengan mengatakan kita melakukan permainan. Paling mentok-mentoknya pun ketika dipaksakan paling makruh, karena dianggap melalaikan berzikir kepada Allah. Mentoknya ke sana. Haram. Gitu. Haram. Nah, makanya kalau kita mau menggunakan pendekatan tasawuf, jelas haram karena sudah melalaikan zikir kepada Allah. Tapi kalau kita menggunakan konsep fikih, selagi itu tidak menimbulkan sesuatu yang terlarang, baik secara amalia dan juga efek setelahnya, sah-sah saja orang menggunakan game itu. Ini tidak akan selesai ini. Perdebatannya akan terus berlanjut seperti ini. Kita geser terus. Sekarang di game online ini sebetulnya yang dibahas tidak hanya permainannya saja, tapi juga rentetannya. Di antaranya ada jual beli akun, ada jual beli chips misal, ada jual beli apalah lain-lainnya di sana. Ini fikih pemandangannya bagaimana? Ya, monggo Gus Ulum. Ini kalau langsung ke Gus Ulum haram langsung. Ya, gimana Gus? Enggak, maksudnya bukan urusan haramnya, tapi kita berbicara pada syarat rukunnya. Al-bait itu sudah terpenuhi apa enggak? Tidak, iya, kembalinya kan jual belinya sah apa tidak kan? Itu kan gini. Kalau kita bahas semacam ini, maka terpaksa sementara kita lepaskan daripada atribut berupa game online ya. Ini adalah murni kita bahas masalah tentang jual beli akun dan lain sebagainya. Tapi kan sebelum ke sana ya, mungkin ini yang perlu penegasan ini satu. Di Higdomino itu ada jual beli chip ya. Tahu kan nggak? Iya. Begini Gus, sebelum dilanjutkan, dalam permasalahan atau diskursus jual beli itu banyak sekali. Enggak, kan kalau yang di chip ini kan jelas untuk digunakan permainan yang mana di dalamnya itu isinya ada mengandung nasib semua, keberuntungan bahasanya Rasul tadi, keberuntungan semua. Berarti kasusnya bab itu. Karena banyak transaksi game ini banyak loh. Ya, yang khusus yang marak di masyarakat sekarang, jual beli chip. Jual beli chip bahasanya itu Higdomino yang dipakai. Ya, terima kasih ya. Sebelum menara tadi katanya adalah taksir dan lain sebagainya tersebut, kita urut daripada akad yang paling pokok. Akad yang paling pokok itu dikatakan bahasanya adalah buyuk atau be. Be itu adalah merupakan akdu muawadatin, terus biwadin, tufidu mil kamalin au mil kamanfaatin ala takbid semacam itu. Intinya jual beli itu adalah muawal, tukar menukar barang yang mana nanti dampaknya akan mendapatkan milku malin atau milku manfaatin ala takbid. Sedangkan materinya tersebut itu adalah ainun musyahadah atau sesuatu yang terlihat. Kalau tidak itu minimal adalah ainun yang mudhobar, artinya ada spesifikasinya atau dalam istilah ulama itu ada istilah salam atau salaf. Kalau salam itu adalah hijaz, kalau salaf itu adalah istilah ulama Irak dan lain sebagainya. Kalau tidak ada kedua tersebut, apakah milku malin atau milku manfaatin ala takbid, maka itu mengarahnya kepada manfaatin muaqqatatin. Ada manfaat yang sudah waktunya itu terbatas, temporer. Maka kalau semacam itu, maka itu nanti mengarah pada akad yang lain, bergeser pada arah lain. Apakah itu nanti ijarah, apakah itu jualah sesuai dengan kriterianya. Namun yang perlu kami sampaikan, bahasa kita itu mengatakan jual beli akun dan lain sebagainya itu adalah merupakan bisa dikatakan bahasa terburu-buru atau bisa dikatakan itu adalah salah kaprah. Sebentar, sebelum ke akun khusus yang chip ini tadi. Oke, terus chip itu kan kita masih belum memandang chip itu digunakan apa. Masih akad apa itu paling tidak barternya atau transaksinya dulu. Kalau nanti itu kan sudah mulai masalah taksir. Ya. Contohnya begini, contoh ya. Kalau saya dengan jenengan
beli pangsit, beli bakso. Bagi kita namanya apa? Beli bakso kan ya. Tapi prakteknya bagaimana? Pak, bakso 5, kita makan dan lain sebagainya. Itu milik siapa itu? Pun sama belum terjadi akad, belum sama beli dan lain sebagainya. Tapi sama belinya katakan itu beli bakso, itu keliru kan? Wong belum ada akad, belum ada riba, itu sudah dimakan bakso, setelah habis baru Pak berapa? Nah, itu secara lesan kita jual beli bakso, beli pangsit. Tapi dalam konsep syariah kalau kita sesuaikan dengan konteks yang ada, itu bukan konsep jual beli, tapi ada gharmu atau doman. Jadi seakan-akan kita merusak penolnya orang, udah orangnya kita temukan semacam itu. Nah, maka hal itu banyak terjadi dalam konteks kita. Jadi istilah di Indonesia, istilah kita dengan istilah salaf itu juga ada perbedaan. Salafnya. Dan kalau chip ini saya gambarkan ya, chip ini sebuah nominal yang bisa digunakan untuk dia bermain. Ketika chip ini tidak ada, maka permainan ini tidak bisa dijalankan. Permainannya pasti perjudian. Saya bukakan contohnya. Enggak. Maksudnya pilihannya banyak. Makanya apakah itu pasti itu masih orientasinya kepada perjudian? Apakah bisa digunakan untuk perkara yang lain? Yang banyak orientasinya adalah mengandung unsur keberuntungan. Keberuntungan juga kan kita memainkan, kemudian kita dapat hadiah dan yang apa namanya yang memacu skill itu kayaknya nggak ada. Semuanya keberuntungan. Dan muter-muter sendiri itu ya? Iya, itu. Pernah tahu kan nggak? Pernah main gitu? Oh, alhamdulillah saya tidak paham. Nah, kalaupun tidak membeli, itu sebetulnya masih bisa bermain dengan istilah teman-teman itu chip sedekah. Ini dari sistemnya dia menyiapkan hadiah 2 juta ini untuk diputar. 2 juta untuk diputar. Habis hadiah lagi sampai 3 kali. Ada yang 1 M, ada yang 2 M, nggak mesti lah. Nah ini kalau pengen main sedekah sudah nggak ada, maka beli chip ke orang-orang yang banyak. Chipnya dimainkan. Kemudian digunakan untuk main. Kalau digunakan untuk tukar barang, tukar untuk beli beras itu nggak bisa. Nah ini fikih memandangnya seperti apa? Ini kalau berbicara chip ini hanya berbicara aspek manfaat sebenarnya. Jadi chip ini ketika bisa dibeli, maka bisa dipakai manfaatnya untuk ini. Kira-kira begitu simpelnya. Ya. Sama seperti kita membeli pakai bahasa kita kunci Inggris. Nah, kita dikasih kunci Inggris, dengan kunci ini sama bisa membuka ini. Kemudian kalau ngomong transaksi, bagaimana transaksi online? Saya kira tidak jauh dengan kita membahas jual beli pulsa sebenarnya, karena memang kita tidak tahu mabeknya. Nah, sebentar. Ini kalau pembahasan pulsa nanti larinya ke jual beli akun dan lain sebagainya. Enggak, masalahnya sama-sama mabek yang ain ghair musyahadah. Ya, ini kalau chip ini peruntukannya bisa dikatakan 99% untuk perjudian. Artinya, ntar dulu saya sebelum ngomong perjudian dulu. Ini kan sudah efek negatif dari sebuah transaksi. Backnya nanti itu masuk back fasid apa enggak kan begitu? Nah, itu loh. Jadi ini masih belum masuk ke sana. Jadi kita masuk. Kalau ngomong syarat mentahnya fikih dasar, sudah tidak sah backnya. Kenapa? Ainun ghair musyahadah. Kecuali ada ijtihad baru, makanya perlu ada fuqaha baru. Iya betul, itu menjadi sebuah cerita dari para ulama modern ini. Kenapa ulama tempo dulu ini kan ya mengklasifikasi mabek ini titik di ain musyahadah. Padahal sekarang ini kita dihadapkan dengan banyak sekali benda-benda yang dijadikan media transaksi atau alat yang diperjualbelikan tapi ghair musyahadah. Tapi di kitab salaf itu sudah disebutkan al-mu'tabar itu adalah hakikatul akdi atau hakikatul lafdinya.
Ini kan sudah ada bahasanya seperti halnya sebetulnya ini baik tapi dengan bahasa salam, atau sebetulnya ini salam tapi dengan bahasa baik. Misal kalau bahasa salam ini kan di bahasa kita kan pesan gitu kan, Pak pesan bakso, ya kan. Padahal kan pesan salam itu kan nggak boleh sesuatu ain yang untuk menyajikannya ini menggunakan api kan ya, betul kan? Itu kan sama dengan yang salah kaprah tadi. Sama, kita akan berbicara jujur secara ilmiah. Sama ketika membeli pulsa, pakai pinjam nyewa apa beli? Pakainya beli. Nggak pakai semua. Allah sampai Betul kan? Nggak pulsa. Orang pasti mengatakan Mbak beli pulsa. Ditanya sudah masuk. Pulang mana pulsanya? Cuma mendapatkan angka-angka. Anda sudah di top up 10.000. Ini juga aneh loh bagi kita loh. Kita ini beli apa? Kemudian apakah di situ ada loss dan huruf? Ada kemungkinan besar gitu kan? Tapi buktinya nggak kayak orang yang mau saja. Nah, ternyata ada ain musyahadah, ain ghair musyahadah, dan itu juga mu'tamadah. Dijadikan pijakan karena rata-rata konter juga tidak jujur, tidak bohong. Betul-betul pulsa itu ada ketika dibuat call masuk. Ini dalam fikih akhirnya nggak ada. Perlu orang-orang LBM itu untuk berijtihad, untuk memasukkan varian baru. Ternyata ada mabek yang ain ghair musyahadah, dan itu sudah kita. Tapi gini Mas, konsepnya itu ini belum ngomong cik ini. Ini malah yang disangka ini. Bukan, terkadang kita terpaksa untuk mencari varian daripada mabek. Namun ternyata dalam fikih itu sudah ada istilah yang lain. Artinya kita harus maudhu'nya itu barangnya apa. Misal salah, kalau konsepnya kita berbicara pada kutubus salah, bahwasannya ya ini apa? Berarti hakikatul amrinya itu bagaimana? Pulsa itu adalah hakikatnya adalah kemanfaatan, bisa kita menggunakan HP, bisa menelpon, bisa SMS, bisa pakai internet dan lain sebagainya. Itu namanya adalah merupakan manfaat. Maka kalau kita paksakan ini merupakan mabek, maka kita memaksakan. Dan tanpa kita lewat menciptakan varian baru, itu karena sudah ada pintu yang lain, yaitu adalah kita meminta jasa orang lain untuk memberikan manfaat bagi kita. Apa manfaatnya misalnya? Kita bisa telepon, bisa upload jualan ya, dan sebagainya. Kalau kita lihat bahwasannya manfaatnya itu manfaatnya itu jalan mendobat apa tidak? Kalau manfaatnya mendobat, misalnya seperti contohnya antarkan saya dari Kampingan ke Panjen kan jelas. Atau saya pinjam mobil selama 1 bulan, maka kalau sudah jelas semacam itu barangnya maka masuk ijarah. Kalau tidak jelas, misalnya kita istilah umumnya ada sandiwara. Siapa yang bisa menemukan hati saya? Sayembara. Bukan sandiwara. Sayembara. Lah itu kan menemukan hati belum bisa 1 hari, 2 hari, bahkan bisa lebih. Maka proses masuk ke jualan. Kalau dimasukkan pada asas manfaat, akhirnya juga kacau transaksi. Kacau. Maka istilah gini, ketika ngomong jual beli, tadi kan sudah transaksinya sudah jelas, sudah didefinisikan. Gini lah, mu'awadatu malin bimalin. Ana u'awiduka bihadal fulus, wa anta tu'awiduni hadil arqam. Ma hiya arqam? Ya pulsa. Ini kan kemudian lagi-lagi terjebak pada konteks itu. Saya kira ini kalau dulu, jadi kita harus perlu masuk sedikit ke dalam sejarah. Kenapa sih kok nggak ada bai'u ain ghair musyahadah? Menjual, adanya jual beli yang tidak terlihat. Karena memang di masa itu tidak ada digital. Karena kemanfaatan pada bukan pada ain. Kalau tidak percaya, coba kalau tidak percaya, kalau tidak percaya, coba berikan yang ain ghair musyahadah aratin dulu. Nah, itu Ainonnya ghair musyahadah dan dimasukkan dalam bab fikih. Nah, ada gini saja. Kita sederhanakan saja. Zaman dahulu kita menyewa empang, kita menyewa
sawah dan lain sebagainya. Nah, konkret. Itu konkret barangnya ada. Sebenarnya kita juga ada. Apa? Jadi alat untuk pemancaran elektromagnetik, untuk memancar pulsa itu pakai perangkat ya semacam ya kita pakai Kalau saya nyewa ini betul. Kalau saya nyewa ini betul. Atau sebetulnya kita itu adalah merupakan menyewa seperangkat alat komunikasi yang adanya Seperti nyewa sama siapa? Seperti alat komunikasi. Sama dia sistemnya itu kita. Ayo saya bertanya itu. Kan kita berantai. Sebetulnya itu saya itu menyewa pada IndiHome. Karena IndiHome itu tidak bisa melayani pada saya bukan cara. Dan maka adisinya ada wakil dan sama nyewa IndiHome itu kapan? Itu nggak pernah ada bahasa bisa wakil nggak ada. Nah, itu kan saya lebih menarik ya, lebih menarik. Ada ternyata barang yang tidak musyahadah itu soha akdu. Contoh. Ya itu pulsa itu. Cuma akhirnya ini menjadi sebuah sah itu karena sah umat tidak bisa menghindari. Tapi kalau spesifik nggak ada itu. Ini kan beda sudut Ini kalau yang dari Gus Tamim tadi, karena bahasa kita membeli pulsa, di counter-counter juga tulisannya jual pulsa, karena ada jual pulsa, maka arahnya karena namanya jual beli pasti kebek, nggak ada yang lain. Sementara syaratnya mabek itu adalah yang diantaranya harus musyahadah. Belum lagi berbicara harus hadirin aja. Ini suci apa enggak kan? Sewa pulsa, sewa tol. Ya ada itu. Maka dari itu kita tetap bisa menjalankan konsep semacam itu, tapi kita bagaimanapun harus membahas suatu masalah, harus ngerti harus betul ambil bagaimana. Iya. Taruhlah ya semacam bakso itu harusnya jual bakso beli bakso. Iya, cuman ternyata ini masalah yang menjadi masalah ini kita belum menghukumi loh ya. Kita ini belum ini hanya mencoba menyusun analogi kita, logika kita, melogikakan bagaimana kita melakukan transaksi setiap hari ini sesuai nggak dengan kutubus sofro kan gitu kan. Nah, sementara kritiknya Gus Tamim ini, kalau saya tangkap seakan-akan ya, beliau mau mengatakan, ayolah waktunya sekarang ini ulama kontemporer ini bisa diterima pemikirannya. Seakan-akan mau bilang gitu benar. Hanya saja titik tekan saya itu tidak harus kita itu punya membuat konsep baru, membuat varian baru. Tapi konsep kita itu pertama nakhilul qaul yang mana itu disesuaikan atau paling tidak semacam kita membahas masalah yang maskut artinya tidak dibahas kita ilhaqul masail binadharihi. Paling tidak di situ ada analogi atau kita bahas kias. Di situ ada titik persamaan dan ada titik perbedaan. Tapi tetap begini, ada banyak kerancuan ketika modelnya seperti itu. Jadi tidak bisa kemudian umat ini akan memahami dengan baik. Contoh konkret kita menggunakan akad ijarah. Kenapa saya harus beli pulsa? Oh iya beli pulsa, ini agar kita bisa melewati itu. Kenapa kok kamu harus beli pulsa untuk telepon? Ya beli pulsa itu. Kemudian hukumnya beli pulsa versi fikihnya yang mana? Gak ada, aku nggak kelihatan. Sudah, titik ya teman. Tapi menurut ulama, menurut teman-teman Basul Masail boleh dengan menggunakan pendekatan ju'ala atau pendekatan ijarah. Nah, itu pasti orang menolak. Kenapa kok sampai mendekatkan dengan itu? Wong kita sudah jelas jual beli pulsa. Sebenarnya teman-teman LBM bikin kita goblok apa tambah pinter sebenarnya. Kemudian saya akan menjawab, ntar dulu. Ini akan saya kembangkan. Itu sebenarnya bukan teman-teman LBM bikin kamu pengen jadi goblok. Tapi memang keterbatasan dalam fikih untuk mengupas ini di masa Imam Syafi'i tidak ada pulsa. Itu lanjutkan. Karena syaratnya mabek itu dalam fikih secara mudasar harus ainun musyahadah. Ketika ainun ghairu musyahadah itu gak terjadi transaksinya karena tidak terlihat. Nah itu dalam fikih. Bukan baik berarti. Bukan baik gitu. Kan bukan transaksi. Iya. Sehingga kalau kita hidup di era digital tetap berbijak seperti ini. Maka kita sedikit-sedikit harus menggali bab-bab yang lain padahal sudah jelas. Sedia pulsa, jual beli pulsa.
Kita itu ngomong jual beli pulsa, udah saya nyewa pulsa. Nyewa sama siapa? Sama Telkom. Ya. Ini sebuah keanehan. Artinya, misalnya kita mau berijtihad, jangan-jangan dulu itu masih ada yang kurang datanya gitu. Loh, enggak. Saya kayak gini. Saya kayak gini. Ini sebuah asumsi. Oke, nanti kita kembalikan. Jadi bukan berarti kita ini kemudian tidak mau dengan kitab kuning. Artinya kitab kuning atau kutubut tulos ini jangan-jangan bukan sebuah kesempurnaan. Karena ketika ngomong digital, pasti rata-rata teman-teman LBM mauquf. Kenapa? Banyak di fikih gak ada. Maksud dalil di situ nggak akan Anda temukan, gitu loh. Pasti mauquf ketika ngomong digital. Makanya, ayolah teman-teman pakar yang pakar di lembaga Basul Masail, usulnya dipakai, kemudian kita menggunakan perangkat yang lain, sehingga muncul wah fi hadzal asr. Kan gitu kan ya. Ini hanya begini, ketika Gus Dur tadi mengatakan bahwa sebetulnya jual beli pulsa ini sah, meskipun ibaratnya bukan baik, ibaratnya adalah ijarah atau jualan, tetap artinya tetap masyarakat kita tetap melakukan hal yang sebetulnya boleh secara syarat. Mungkin PR kita nanti ini mencari hukum-hukum yang berbahasanya bukan mencari, artinya mencoba memformulasikan kaidah ataupun usul yang telah ditetapkan, kemudian digodok betul-betul yang akhirnya memunculkan produk baru. Itu yang diharapkan Gus Tamim seperti itu sebetulnya. Bisa jawab. Memang hal istilah hakikatul amri dengan tanpa keluar itu memang banyak hal yang berbeda. Karena bahasa kita itu kalau kita bahas ini di dalamnya kulit ini ada daging. Lalu secara konsep biologi itu adalah otot. Sama dengan istilahnya itu adalah merupakan yang love itu adalah hewan hati, pada lintasnya jantung. Maka dalam beberapa konsep fikih memang sebenarnya itu. Jadi antara sebutan dengan hakikatul amri secara metode perfikihan itu adalah berbeda sebagaimana tadi yang saya ungkapkan. Dan saya masih sampai detik ini saya masih husnuzon. Bahasanya guru saya itu Pak Azizi, ya Azizi itu menyatakan bahwasanya jadi Fathul Qorib ini tidak akan pernah berubah. Sampai kapanpun bisa menjawab selama problem itu di bawah langit dan itu di atas bumi. Maka itu bisa diselesaikan oleh Fathul Qorib. Hanya saja bisa nggak kita mengaktualisasikan, mengkontekkan masalah tentang Fathul Qorib semacam itu. Mentok-mentoknya, kalau sebagaimana tadi disampaikan oleh Gus Tamim bahwasannya paling tidak itu adalah konsepnya adalah antarodin. Jadi bagaimana sistemnya semacam itu, apakah ini dan lain sebagainya, tawadin. Meskipun nanti ada hukum yang lain bahwasanya kita itu adalah merupakan melakukan sesuatu yang tidak sesuai prosedur, melangkahi terhadap akad dan nanti akan melaksanakan sesuai tidak secara fikih. Maka itu mungkin Allah itu kesalahan. Tapi yang penting adalah menggunakan konsep, maka konsepnya tawadin, maka itu diperbolehkan. Selesai. Sudah. Iya. Oke. Jadi begini, justru kalau memang kita sudah punya pemahaman yang sama dengan konsep antara saya paham dengan apa yang mau digancangkan. Kalau kita mau memahami pada konsep antarotin, itu berangkat dari sebuah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Justru ini peluang baru untuk memasukkan ain ghairu musyahadah, sehingga kita tidak kemudian mentakwil pembahasan ini menggunakan ijarah padahal sudah konkret jual beli. Jual beli itu ya harus konkret. Kamu jual, saya beli. Bukan kamu jual, saya beli. Maknanya sewa. Ini kan aneh gitu. Gitu. Seperti itu. Jangan memaknai jual beli kemudian takdirnya sewa. Ini akhirnya orang butuh memikir lagi. Gitu. Kenapa kalau kita tidak menggunakan konsep dari asal antarodin masuk pada ain ghairu musyahadah, sehingga hadis Nabi yang al-bai'u ini antarodin bainal muta'aqidain kita jadikan sebagai dalil asal pada transaksi yang ghairu musyahadah sebagaimana kita temukan dalam transaksi online. Yang penting ada taruh.
Khotib. Nah, begitu. Ini perlu ada LBM memunculkan syarat dari kitab Fathul Qorib itu wakilah. Oke. LBM apa MUI? Sebagai closing ya, sebagai closing. Ini dari tadi kita sama sekali tidak mengeluarkan fatwa hukum. Ini masing-masing meskipun Gus Tamim sebagai wakil ketua LBM, tapi beliau berstatement atas nama pribadi. Kalau ada yang menganggap liberal dan lain sebagainya, ini bukan LBM-nya tapi pribadinya. Oke, kok nggak ada ini? Oh enggak, ini sebenarnya bukan penggunaan karakter, tapi ide kayak gini karena harus dimunculkan dari bawah gitu. Betul. Artinya sementara ini nyuwun sewu, kita LBM ini kan masih terjebak untuk mengakomodir kitab klasik. Saya menunggu karyanya ulama yang aktif di LBM. Betul. Gitu loh, untuk menjelaskan ini dengan karyanya sendiri. Justru menantang. Nah, coba ya kalau kita mau jujur ya, Ada misalnya di situ ada Syekh siapa pengarang kitab Tahrir itu? Arabi. Bukan Syekh pengarang kitab Tahrir, Lubul Usul, Syekh Zakaria Al-Ansari. Kemudian belum punya murid siapa itu? Ibnu Hajar. Kemudian punya murid Syekh Al-Malibari, kan begitu. Ini ada rentetan yang dikupas lagi. Sementara Nyun Sewu, LBM kita kan tidak begitu. Kutip jadi keputusan. Mana ide kalian mana? Kalau kamu mengatakan ilmumu bersanad mana? Itu jangan. Maksudnya begini, artinya kita harus mengupas lagi gitu loh. Mengupas lagi. Wong banyak teman-teman di LBM itu juga bisa ngarang kita. Itu akan menjadi suasana baru. Misal memunculkan ide ayat itu dari musyahadah. Datangkan para ulama, para pakar, gimana beliau merestui atau tidak? Kalau sudah merestui, itu kan menarik. Ada perkembangan deskriptif kemudian analitis. Jadi ada perkembangan dari sisi keilmuan. Masa Al-Azhar bisa ini dengan tak bisa? Mungkin di bawah kepemimpinan jenengan. Tapi ini ya. Nah ini masukan penting. Tapi gini, hal-hal yang seperti ini mungkin bagi sebagian orang dalam tanda kutip ini mungkin dianggap tabu, dari sebagian orang. Cuma ini merupakan sesuatu yang baik. Kalau kami simpulkan dari apa yang disampaikan Gus Tamim ini seperti ini, misal ini korek, ini HP, ya kan? Ini rokok. Ini sudah ada pasal-pasalnya tersendiri. Kemudian ada benda baru. Ini apa? Kan gitu kan ya? Ini apa? Ada orang yang bilang ini adalah korek. Oke lah, masuk golongan korek. Tapi yang ikutnya ini rokok. Misalnya vape itu rokok apa bukan? Apa ada baru? Nah, itu hal-hal seperti itu yang menurut Gus Tamim ini perlu kita kupas lebih dalam. Tidak hanya mempelajari ulama salaf saja, tapi artinya tidak mengeplokkan dengan kutubus sufra, tapi bagaimana kita lebih jauh lagi mengupas dan sehingga memunculkan hukum, ya bukan hukum baru lah, usul fikihnya, kaidah fikihnya itu biar jalan gitu loh. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau tidak kita akhiri, ini mungkin sampai subuh. Waduh, Tapi sekali lagi berbeda. ini karena kita bukan bahasanya dalam rangka mengeluarkan hukum, maka sebenarnya ini hanya sharing saja. Semoga ada manfaatnya. Yang jelas untuk kajian hukum dan lain sebagainya silakan dikaji sesuai dengan kutubus sufra yang sudah ada. Ini hanya wacana dan misi konten. Iya. Kita akhiri, semoga ini sedikit banyak bisa bermanfaat bagi kita. Kita akan bertemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.